Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firmansyah. Saya dari kelas TI 21A SS1 dengan NIM 312110232. Di sini saya akan mempresentasikan matkul kecerdasan buatan, yaitu dengan judul Sistem Robot Pintar untuk Pemantauan Lingkungan Berbasis Kecerdasan Buatan. Nah, di sini ada dosen pengampu saya, yaitu Dr. Insinyur Ananto Trisasongko M.Sc. Mari kita mulai ke slide selanjutnya. Di sini kita mulai ya dari pendahuluan. Yang pertama ada latar belakang. Pemantauan lingkungan seperti kualitas udara, suhu, dan kelembapan sangat penting untuk mitigasi dampak perubahan iklim. Namun, metode tradisional membutuhkan sumber daya manusia yang besar dan seringkali tidak efisien. Sini tujuannya untuk mengembangkan robot pintar berbasis kecerdasan buatan. Untuk yang pertama, memantau lingkungan secara real time. Dua, mengidentifikasi potensi bahaya lingkungan seperti polusi dan resiko kebakaran. Yang ketiga, menyediakan laporan berbasis data yang akurat untuk pengambilan keputusan. Oke, kita ke slide selanjutnya. Nah, yang kedua, ini ada skema konsep proyeknya ya. Yang pertama ada diagram alur proyek, berikut adalah alur kerja proyek. Yang pertama ada input dari sensor lingkungan, yaitu yang tadi saya sebut ya, ada suhu, kelembapan, dan ataupun ada gas berbahaya. Misalnya kayak mengandung, pokoknya gas berbahaya negatif. Yang kedua ada pengolahan data menggunakan ANN, atau bisa disebut juga Artificial Neural Network, untuk analisis dan logika pasti untuk keputusan. Yang ketiga ada penyortiran data berdasarkan klasifikasi naive Bayes. Yang keempat ada optimasi jalur robot menggunakan algoritma genetika. Yang kelima ada output berupa laporan dan tindakan otomatis robot. Nah, di sini ada input data lingkungan diperoleh dari sensor seperti yang pertama ada sensor suhu DHT22, yang kedua ada sensor kelembapan, yang ketiga ada sensor gas yaitu MQ135. Selanjutnya ya, ini masih sama ya skema konsep proyek. Ini berlanjutannya yaitu IC pengolahan data, yaitu ANN digunakan untuk mendeteksi pola anomali lingkungan. Anomali lingkungan itu seperti ada yang tidak beres ya di lingkungan tersebut, misalnya kayak ada gas berbahaya tadi, ataupun ada bawah seperti untuk mendeteksi kayak kebakaran. Itu kan itunya kayak tidak wajar ya, jadi kita sebutkan anomali. Dan yang kedua, data dilatih untuk mengidentifikasi perubahan kondisi yang signifikan. Jadi misalnya kayak yang awalnya awalnya tenang kan, kayak tidak ada buah apa-apa, dan itu tadi ada pola anomali lingkungan seperti misalkan kayak tercium bau asap. Nah, itu kan pasti akan terjadi kebakaran. Nah, jadi ini adalah fungsi robot tersebut untuk mengidentifikasi perubahan kondisi yang signifikan. Yang selanjutnya ada D, keputusan penyortiran. Menggunakan naive Bayes untuk klasifikasi jenis polusi berdasarkan parameter sensor. Yang selanjutnya menyediakan laporan rinci mengenai kondisi udara. Yang seperti saya bilang tadi ya, jadi misalkan kayak dari udara tersebut, misalkan kayak dia tuh yang terdeteksi itu apa, kayak misalkan asap dari kayak untuk terjadi kebakaran, ataupun kayak gas-gas lain, ataupun polusi udara dari asap motor, kan macam-macam ya. Kita ke yang selanjutnya, ada optimasi jalur robot, yaitu ada algoritma genetika menentukan rute paling efisien untuk mencakup seluruh area pemantauan. Jadi robot ini dia rutenya itu sudah ditentukan ya, jadi dia nyari yang paling efisien agar mencakup seluruh area pemantauan tersebut. Yang selanjutnya ada parameter optimasi, ada waktu, energi, dan jangkauan. Kita ke selanjutnya.
yaitu masih sama ya skema konsep proyek. Nah, di sini ada output. Outputnya yaitu laporan laporan real time kondisi lingkungan. Jadi dia kayak setiap pemantauan tuh akan selalu melaporkan ya, kan kayak di kondisi dia mantau lingkungan tersebut ya, seperti tadi terjadi ada asap dari kendaraan bermotor yang terlalu banyak, ataupun asap lain ataupun gas berbahaya dan lain-lain. Yang selanjutnya ada robot secara otomatis memberikan peringatan jika terdeteksi kondisi berbahaya. Nah, ya seperti yang tadi saya bilang, kondisi berbahaya itu seperti ya kebakaran ataupun lain-lain. Kayak seperti ini kan, ini juga nggak cuma kebakaran doang ya, kayak misalkan terjadi hujan, nah, kan dia terlalu lembab. Kadang kalau di daerah-daerah pegunungan, kalau lagi hujan deras kan rawan longsor ya. Nah, jadi itu dia kan memberikan peringatan jika tanah terlalu apa sebutannya ya? Mungkin terlalu lapuk ya. Jadi kan gampang rawan longsor. Nah, selanjutnya ada elemen robotika yang ditekankan. Yaitu yang pertama ada platform robot berbasis Arduino atau Raspberry Pi. Jadi Arduino atau Raspberry Pi ini otak utamanya ya. Jadi seperti komputer itu CPU-nya ya. Jadi dia yang alat utamanya. Yang kedua ada sistem navigasi menggunakan GPS dan LiDAR. Jadi untuk kita mengecek robot tersebut itu kita menggunakan GPS dan LiDAR. Jadi kita tahu bot ini sedang memantau di daerah mana ya. Dia daerah pastinya kita bisa lihat dari GPS tersebut. Nah, selanjutnya ada motor servo untuk menggerakkan roda. Jadi di sini kita pakai roda ya dan alat penggeraknya itu motor dan servo. Motor itu maksudnya bukan motor sepeda motor ya, tapi seperti mesinnya sebutannya motor. Kita ke slide selanjutnya. Nah, di sini ada visualisasi proyek. Jadi visualisasi proyek ini kayak jika proyek ini ada, nah kita akan membacakan seperti apa nanti, jadinya seperti apa, pokoknya seperti itu. Yang pertama ada diagram ANN, yaitu diagram menampilkan input sensor, hidden layers untuk analisis, dan output berupa deteksi kondisi lingkungan. Yang B ada flowchart, diagram alur proses dari pengumpulan data hingga pengambilan keputusan. Yang ketiga ada simulasi jalur robot, yaitu animasi simulasi robot digerakkan secara otonom dengan jalur optimasi. Nah, di sini ada tabel logika fungsinya ya. Ini contoh input suhu jika dia mendeteksi tinggi seperti tadi saya itu dan input kelembapan yang rendah, berarti itu dia tinggi resiko tinggi kebakaran itu tinggi ya, dan keputusannya akan itu ada peringatan. Dan di sini ada input suhu sedang, input kelembapan itu sedang, dan resiko kebakaran itu rendah, dan keputusannya jadi aman. Jadi di sini saya mau masukkannya salah satu contohnya yang paling ini yaitu kebakaran di daerah-daerah yang datar. Karena saya tidak tinggal di daerah pegunungan ya, mungkin kalau saya tinggal di daerah pegunungan akan saya tambahkan tadi yang sudah saya bilang, yaitu untuk mendeteksi kelembapan tanah agar kita tahu kan kayak tanah kalau lapuk itu agar kita tahu dengan tanah itu akan terjadi longsor atau tidak. Kita ke slide selanjutnya yaitu kesimpulan. Nah, di kesimpulan ini saya ada gambaran kasarnya ya, kebetulan saya buat dengan dari saya menggunakan apa aja. Ini saya juga memakai AI sih. Kita lanjut ke cara saja materinya, yaitu manfaat proyek. Itu yang pertama untuk efisiensi tinggi dalam pemantauan lingkungan. Yang kedua meningkatkan akurasi deteksi bahaya lingkungan. Yang ketiga membantu pengambilan keputusan cepat untuk mitigasi resiko. Jadi kayak yang pertama tadi tuh
efisiensi tinggi dalam pemantauan lingkungan. Jadi itu sebisa mungkin dia harus efisien ya dalam kayak keliling daerah yang saya ingin pantau, yang rawan kebakaran tentunya. Jadi jika terjadi kebakaran, jadi kita tidak telat dan kita bisa langsung menuju lokasi apa yang penyebab terjadi kebakaran tersebut dan meningkatkan akurasi deteksi bahaya lingkungan. Jadi dari sensor ini kita pasti menggunakan sensor yang bagus ya, tentunya apalagi ini untuk mendeteksi kebakaran ya. Jika terjadi kebakaran yang kita telat, alatnya kurang bagus, deteksi juga telat, itu pasti akan merugikan ya. Dan yang ketiga itu tadi membantu pengambilan keputusan cepat untuk mitigasi risiko. Seperti yang saya bacakan tadi bisa sebelumnya, jika dia mendeteksi suhu tinggi dan kelembapan yang rendah, itu pasti tinggi ya untuk terjadi kebakaran. Nah itu pasti kita akan dapat sensor dari robot tersebut. Nah itu kita harus mengambil keputusan cepat dari tadi output robot tersebut. Terus selanjutnya itu saja yang dapat saya sampaikan dari materi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.